this lesson today? Yang pertama, untuk menanyakan jam berapa sekarang, kita menggunakan kalimat dengan menggunakan kata tanya what time is it? Diulangi lagi, what time is it? Yang kedua, untuk penulisan pukul jam tepat diikuti dengan menggunakan kata apa tadi? O'clock. Ya, oke. Jadi untuk penulisan jam yang tepat tidak kurang dan tidak lebih maka harus diikuti dengan o'clock. Oke. Number 3, yang ketiga, ketika jarum jam panjang berada di titik angka 3, maka kita menggunakan apa tadi? A half apa a quarter? A quarter, karena di angka 3 adalah lebih dari 15 menit. Ingat-ingat ya, ada 4 poin yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, untuk menanyakan jam kita menggunakan kalimat what time is it? Ya, untuk jam yang tepat kita menggunakan tambahan o'clock. Untuk jarum jam panjang yang menunjuk angka 3 atau 15 menit, maka kita menggunakan a quarter. Kalau jarum jam panjang menunjuk angka 6 atau 30 menit, maka kita menggunakan o'clock. Oke. Selanjutnya, untuk jam yang lebih, maka kita menggunakan pas apa tuh? Lebih pas. Untuk jam yang kurang kita menggunakan ya. Diulangi lagi sama Dina. Untuk jam yang lebih, contoh jam 3 lebih 15 menit, maka kita menggunakan pas. Untuk jam 3 kurang 15 menit, maka kita menggunakan Okay? This is the conclusion about telling time today. I think enough for today. Okay, I think enough for today. Let's watch our program by reading Hamdalah together. See you next week. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bagaimana Bu Rina? Ini tadi saya melihat kegiatan belajar mengajar yang Ibu sampaikan di kelas 7A mapel bahasa Inggris, betul Bu Rina ya? Mapel bahasa Inggris ya? Iya, mapel bahasa Inggris Iya. kelasnya kelas 7B. Oh 7B ya? Iya, 7B Ya. tadi. Nanti alhamdulillah saya melihat melalui CCTV Iya. sangat jelas dan gamblang sekali. Untuk perangkatnya sudah bagus, komplit. Untuk KI-nya sudah mengena, jadi anak-anak sudah berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Untuk promes dan kotanya juga sudah ada dan disiapkan dan sudah saya pantau langsung. Terus kolaborasinya juga sudah bagus, sangat merespon kegiatan belajar mengajar yang disampaikan. Terus mungkin ada pesan dari anak yang perlu ditingkatkan, mungkin ada yang masih
menyesuaikan atau mungkin masih anak yang bandel? Bagaimana ketika menghadapi anak yang bandel, Bu Rina? Iya, pasti ada nih Bapak kalau anak yang bandel atau yang istilahnya kurang begitu memperhatikan pelajaran ya gitu. Cuman alhamdulillah untuk di kelas B kemarin itu anak-anaknya sangat antusias, sangat bagus, sangat semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi sekarang sudah menggunakan digital ya. Iya, betul sekali. Pemanfaatan digital yang telah difasilitasi oleh lembaga di MTS Yayasan ini, alhamdulillah hampir semua kelas sudah difasilitasi dengan proyektor. Nanti ada beberapa kelas saja yang masih dalam rencana untuk penambahan proyektornya. Di tahun depan saya ingin kegiatan belajar mengajar ini sudah tidak memakai kertas lagi. Jadi memanfaatkan HP. Nanti malah anak itu dipersilakan memakai HP. Nanti guru membimbing bagaimana anak itu bisa memanfaatkan HP dalam kegiatan belajar mengajar. Nanti kalau bisa kedepannya diisi video-video atau hal yang menarik yang ada edukasinya. Iya, jadi menyesuaikan tema, Bapak. Menyesuaikan tema itu menjadi salah satu ketertarikan anak untuk belajar. Ini salah satunya ya dengan menggunakan media-media yang sudah ada di kelas yang sangat menarik karena anak-anak sekarang itu sangat istilahnya itu sangat selektif gitu dalam sekarang kan sudah bisa mengakses semuanya lewat HP. Jadi guru kalau menurut saya harus benar-benar pintar dalam bagaimana biar membuat anak-anak itu lebih menarik lagi. Jadi kan ada ketertarikan di kelas gitu untuk belajar. Salah satunya menggunakan proyektor, menggunakan media-media yang biasanya dipakai anak-anak. Jadi lebih efektif ya. Lebih efektif, iya. Mungkin yang bisa kami sampaikan untuk penilaian, minta nilai berapa ini? ya ini nanti insya Allah pasti masih banyak kekurangan loh ya. Masih banyak kekurangan. Ya ini untuk masukan. Jadi yang namanya supervisi itu tidak sekedar untuk penilaian, tapi membantu guru dalam mengembangkan profesinya terkait kegiatan. Jadi semua guru nanti akan ada agenda untuk disupervisi. Jadi dengan supervisi bisa mengetahui kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Tanpa supervisi kita ini Bu Rina yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan MTS Yayasan ini semakin lama grafiknya semakin meningkat dan selalu dipercaya oleh masyarakat. Nah, ada 2 SDM Bu Rina yang perlu kita sampaikan, yaitu SDM sumber daya madrasah. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ini yang perlu kita tahu. Apa Bu Rina yang nampak? Maksud potensi daripada kepala madrasah, sepakat, tenaga yang baik, termasuk SDM yang nampak. Yang tidak nampak siapa Bu Rina? Ya kita harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dan elemen-elemen yang ada di luar lembaga yang ada di daerah. Ini yang perlu kami sampaikan. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Aktivitas kita harapan saya lembaga ini suatu hal yang menyenangkan, tidak menyedihkan, khususnya bagi guru dan anak didik kita. Banyak konsep Ki Hajar Dewantara tetap kita kembangkan dan kita ikut. Ya, ini Bu Rina terkait supervisi ini yang memberi penilaian tidak hanya kepala madrasah, tapi ada teman sejawat yang juga ikut mengikuti terus ketika Bu Rina melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris di kelas 7B. Ada guru yang saya suruh juga memberi penilaian. Nanti saya panggil dulu Bu Rina ya. Monggo, Pak, monggo. Assalamualaikum
Salah. Pripun, Ya, Pak? bisa Bu Rosa ya. Ya, Nggih. Bu Rosa, ini supervisi saya mohon penilaian teman sejawat. Ini Bu Rosa kemarin kan sudah saya tugas untuk memantau langsung melalui CCTV terkait kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan Bu Rina Malvira di kelas B, makronya bahasa Inggris. Sampai nanti Pak. dikasih penilaiannya. Tolong dengan sekarang langsung menuju di ruang kepala untuk memberi penilaian kepada Bu Rina Malvira. Bagaimana kegiatan yang telah dilakukan, yang sudah baik mari ditingkatkan, yang kurang mari diperbaiki bersama-sama untuk kualitas lembaga kita yang lebih baik. Terima kasih, Pak Rasa. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga pilar, Bu Rasa. Selamat pagi. Iya. Silakan duduk. Begini Bu Rosa, terkait supervisi ini bahwasanya penilaian tidak hanya cuma kepala madrasah, tapi teman sejawat pun juga kami harap untuk memberi penilaian. Karena apa? Supervisi itu sendiri sebetulnya tidak cuma memberi penilaian, akan tapi membantu guru dalam mengembangkan profesinya terkait kegiatan belajar mengajar. Nah ini Bu Rosa, tolong dikasih penilaian terkait pembelajaran Bu Rina di kelas 7B mapel bahasa Inggris yang telah dilakukan, dan Bu Rosa sendiri sudah mencermati kan melalui CCTV yang telah disediakan oleh lembaga, dan mulai awal hingga akhir bagaimana proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Rina Malvira. Silakan Bu Rosa. Baik, setelah saya lihat dari CCTV, saya kira untuk sistem pengajarannya sudah bagus, sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu Rina buat. Namun dalam kaitannya kurikulum 13, kita sering mendengar adanya kurikulum merdeka, bahwasanya memang siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, atau itu HOTS yang sudah pernah sering kita dengar, higher order thinking skill itu. Jadi untuk di awal perlu adanya Bu Rina itu berupa persepsi, di mana nanti siswa diberi sebuah studi kasus atau mungkin yang terkait dengan materi itu yang pernah siswa lakukan di rumah. Jadi itu saya kira lebih membuat daya tarik siswa dalam pembelajaran tersebut, karena sesuai dengan lingkungan atau yang sudah pernah dilakukan oleh siswa. Apalagi sekarang era digitalisasi, terkait dengan yang namanya literasi digital, semuanya bagaimana media pembelajaran itu bisa menarik kepada siswa. Jadi siswa itu tidak jenuh hanya yang dihadapi buku, LKS dan lain sebagainya. Harapan saya nanti Bu Rina ya, ini terus ditingkatkan untuk tahun depan nanti sudah tidak pakai LKS lagi, tapi kita full pakai media elektronik, mulai HP dan sebagainya. Ini insya Allah nanti tinggal 2 kelas tadi ya yang belum tersedia proyektor ya. Iya, insya Allah nanti sebagai masukan ke yayasan nanti saya suruh untuk memfasilitasi tiap kelas nanti diupayakan ada proyektor.
Kasih nilai berapa nih Bu Rina? Secara nilai 80 dulu ya. Biasa ikuti kalau saya saja. Ya. 80. Ya. Kalau Ketika untuk kelas yang lain, Ya. kan ada pendekatan. ya, mudah-mudahan kegiatan supervisi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru yang ada di MTS Jaya Melasan, Sewaluh Sambirjo Pare Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Ini jadikanlah lembaga pendidikan lembaga yang menyenangkan bagi anak didik kita dan menjadi rumah kedua bagi rumah impian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.